Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan matkul manajemen sistem informasi dari kelompok 16 dengan anggota Muhammad Reza Dwi, Rani Dwi Rahayu, dan saya sendiri Fardatul Masufah dengan NIM 2301 2160 0736. Yang pertama yaitu pendidikan tinggi dan masyarakat pasca industri, ide baru tentang pengajaran, pembelajaran, dan teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi dan pembangunan sosial dan ekonomi yang signifikan telah mengubah masyarakat kita dan diperlukan perhatian terhadap perubahan demografi, ekonomi global, dan adat istiadat yang baru. Di tengah perkembangan ini, muncul pembelajaran online, perubahan konteks pendidikan, dan penetrasi perdagangan digital mendorong lembaga akademis untuk memikirkan kembali tujuan dan tempat mereka. Pengajaran dan pembelajaran sering dianggap aspek perubahan pendidikan. Model baru dalam pengajaran dan pembelajaran mulai muncul. Pembelajaran online banyak dibahas sebagai fitur utama perubahan ini. Tetapi penelitian sebagian besar hanya fokus pada perspektif siswa. Pengajaran dan pembelajaran online adalah bentuk pembelajaran berbasis internet yang menggunakan teknologi dan komunikasi. Bab ini membahas pembelajaran online dalam kaitannya dengan modal pengajaran baru. Selanjutnya, pendidikan, masyarakat, dan pembelajaran online. Perubahan dalam pendidikan diperlukan saat tujuan, metode, dan masyarakat yang menjadi sasaran pendidikan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan formal yang sebelumnya. Siswa, kami telah mengalami perubahan radikal. Pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan pelajar beragam seperti lansia, pekerja dewasa, pelajar tradisional, dan peserta internasional yang semakin bertambah. Pembelajaran online menawarkan kemungkinan yang tidak terbayarkan dalam pembelajaran jarak jauh. Namun, hasilnya gambarnya berbeda. Untuk pendidikan tinggi secara umum, pembelajaran online sudah tidak lagi berbasis cetak dan justru lebih fokus pada pembelajaran kolaboratif melalui kelas online, sinkron dan asinkron. Pembelajaran online ini melibatkan keterlibatan aktif dari pelajar yang bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, termasuk memperhatikan materi dan desain kursus untuk memudahkan pembelajaran. Pembelajaran online dirancang oleh mereka dengan asal model pendidikan jarak jauh yang bertanggung jawab atas respons pendidikan tinggi tradisional terhadap perubahan pasca industri. Pendidikan tinggi mengadopsi teknologi pembelajaran baru dan menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan online. Namun, belum ada rekonseptualisasi, restrukturisasi, dan pembentukan ulang transaksi belajar mengajar dalam pendidikan jarak jauh. Pembelajaran campuran hasilnya baik, tetapi belum jelas implementasinya. Perbedaan hasil siswa di kelas online dan tatap muka lebih besar pada studi yang memadukan pengajaran online dan tatap muka dibandingkan dengan kondisi tatap muka saja. Memperluas model dengan cara yang penting untuk mengembangkan model pembelajaran campuran dan online yang kontemporer, relevan, dan efektif. Pendidikan tinggi terkenal karena memberikan fleksibilitas kepada fakultas dan siswa dalam kebebasan akademis. Model pembelajaran online bervariasi dalam patuhannya terhadap proses ini. Mungkin ditolak atau diadopsi berdasarkan asumsi-asumsi ini dan asumsi tersembunyi lainnya mengenai cara proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengajar dengan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak besar pada kehidupan sehari-hari dan institusi sosial, termasuk pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi berusaha memanfaatkan teknologi baru seperti internet untuk pembelajaran. Ini mengubah interaksi antara siswa dan guru serta manajemen program dan pengalaman belajar. Integrasi teknologi terjadi di lembaga pembelajaran tradisional dan jarak jauh. Untuk mempertimbangkan implikasi teknologi terhadap pengajaran, diperlukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut. Prinsip-prinsip yang mendukung inisiatif baru ini perlu dipertimbangkan sebagai panduan praktik dalam lingkungan pembelajaran online dan campuran. Untuk memanfaatkan internet dan teknologi komunikasi dalam pendidikan, kita perlu mengembangkan prinsip-prinsip sesuai dengan cita-cita mahasiswa dan teknologi baru. Prinsip ini melibatkan wacana kritis dan refleksi dalam komunitas kolaboratif peserta didik.
Pendidikan tinggi tradisional yang terbaik dan teknologi komunikasi modern menjadi titik temu. Model pendidikan jarak jauh menggunakan teknologi untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan akses. Pendidikan jarak jauh adalah aktivitas antara guru dan pelajar yang beroperasi di lingkungan dengan 3 karakteristik, yaitu pemisahan, penyesuaian materi, dan perilaku belajar mengajar khusus. Pendekatan yang berprinsip dalam menciptakan perilaku mengajar khusus untuk menempatkan prinsip-prinsip yang diusulkan dalam konteksnya harus memulai dengan pemeriksaan singkat tentang prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Lanjut, prinsip-prinsip pengajaran di pendidikan tinggi seperti yang digariskan oleh Chickering dan Gamsom. Yang pertama yaitu mendorong kontak antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua, mengembangkan timbal balik dan kerjasama antar mahasiswa. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif. Yang keempat, memberikan umpan balik yang cepat. Yang kelima, menekankan waktu dalam mengerjakan tugas. Yang keenam, mengkomunikasikan harapan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menghargai beragam bakat dan cara belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang mendukung pembelajaran online. 1. Mendorong kontak kolaboratif, timbal balik, dan kooperatif antar mahasiswa dan antar mahasiswa dan dosen. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran untuk ketertiban tinggi dan pembelajaran aktif. Yang ketiga, memberikan teladan dan mengharapkan pengarahan diri sendiri, tanggung jawab, dan ketepatan waktu. Yang keempat, mendorong dan mendukung akses terhadap dan pertimbangan berbagai bentuk informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan tujuan yang jelas dan harapan yang tinggi. Yang keenam, menghargai kompetensi dan cara belajar yang beragam. Yang ketujuh, menumbuhkan komunikasi terbuka, ekspresif afektif, dan kohesi kelompok. Yang kedelapan, memfasilitasi dan menghargai penyelidikan yang mencakup refleksi kritis, debat yang saling menghormati, dan gerakan menuju resolusi. Yang kesembilan yaitu merancang, mendorong, dan mendukung penggunaan pembelajaran kolaboratif berbasis web aplikasi. Dan yang terakhir yaitu memastikan penilaian selaras dengan proses dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, memfasilitasi dan menghargai penyelidikan yang mencakup refleksi kritis, perdebatan yang saling menghormati, dan gerakan menuju penyelesaian. Merancang wacana dan refleksi terpadu memerlukan apresiasi terhadap kekuatan komunikasi sinkron dan asinkron yang berbeda dalam kaitannya dengan wacana atau refleksi sesuai kebutuhan. Jelas bahwa komunikasi tatap muka yang bergerak cepat mungkin mendukung interaksi dalam jumlah besar, namun tidak memberikan peluang refleksi yang sama seperti yang ditemukan di papan diskusi online. Lalu, merancang, mendorong, dan mendukung penggunaan pembelajaran kolaboratif berbasis web aplikasi. Keberhasilan setiap lingkungan pembelajaran online tergantung pada penggunaan kolaboratif berbagai sumber materi keterlibatan agen bebas untuk menelusuri tumpukan materi berbasis web yang kontennya relevan secara elektronik. Konstruksi pengetahuan berkembang dalam penggunaan materi ini baik secara individu dalam postingan dan blog maupun secara kolaboratif dalam presentasi kelompok, wiki, dan jejaring sosial. Selanjutnya, memastikan penilaian selaras dengan proses dan hasil yang diharapkan. Meskipun penilaian dianggap sebagai pengukuran langsung perolehan pengetahuan dan upaya, prinsip ini mengakui penilaian dan pengaruhnya dalam membentuk cara siswa menikmati pembelajaran. Untuk mencapai pembelajaran yang mendalam dan bermakna, telah dibuktikan secara meyakinkan bahwa penilaian harus selaras dengan hasil pembelajaran yang diharapkan. Lalu, mendukung transisi ke prinsip-prinsip pengajaran baru, mengubah peran fakultas meningkatkan kebutuhan fakultas, pengembangan, dan dukungan. Saat ini, anggota fakultas berperan sebagai ahli konten, memilih konten disipliner yang selaras dengan persyaratan universal. Selain itu, mereka menetapkan standar hasil pembelajaran dan membuat prosedur penilaian untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan siswa. Sayangnya, sebagian besar pengajar melakukannya dengan pengetahuan terbatas tentang pedagogi, teknologi, atau evaluasi pembelajaran. Lalu, pendekatan konstruktivis dalam pengajaran akan menjadi suatu keharusan. Informasi berkembang secara eksponensial, penyebaran informasi baru membuat tugas mengajar menjadi
lebih dinamis dan konstruktif dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan informasi merupakan elemen fundamental dalam masyarakat industri Barat. Informasi waktu paruh telah berubah dengan cara yang baru saja kita mulai pahami. Dulunya diperkirakan akan meningkatkan 2 kali lipat setiap 10 tahun. Namun proyeksi menunjukkan bahwa informasi kini meningkat 2 kali lipat setiap 4 tahun. Selanjutnya, pengajaran harus menjadi lebih berpusat pada peserta didik dan kolaboratif. Menerapkan keberpusatan pada peserta didik pada model belajar mengajar memungkinkan siswa untuk berpartisipasi lebih penuh dalam pengaturan pengalaman belajarnya sendiri. Meskipun guru merupakan pusat dari pengalaman tersebut, guru yang memberdayakan siswanya memberikan manfaat yang besar. Bagi Chickering dan Ehrman, siswa harus menjadi akrab dengan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dan menjadi lebih asertif sehubungan dengan pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya, peran fakultas sebagai guru dan mahasiswa sebagai pembelajar harus berubah. Pandangan mahasiswa mengenai perannya sebagai pembelajar dan pandangan dosen sebagai guru berbeda dengan pandangan dosen mengenai peran pembelajar dan perannya sendiri sebagai guru. Ketidakjelasan peran terjadi secara sistematis dalam pendidikan tinggi. Selanjutnya, pendidikan tinggi dan masyarakat pasca industri. Bagi mahasiswa, diperlukan perilaku, sikap, dan nilai sebagai peserta pendidikan tinggi daring harus diwujudkan dalam peran pembelajaran yang mandiri, berkesinambungan, dan aktif. Peran ini akan muncul sebagai hasil dari kurikulum pendidikan tinggi selama kurikulum tersebut mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tinggi harus menerima tanggung jawab untuk mengembangkan individu yang mampu merancang dan mengelola pembelajaran mereka sendiri secara metakognitif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Terlepas dari cara penyampaian pendidikan tatap muka, online, jarak jauh, atau kombinasi apapun melalui pembelajaran campuran pengajaran atau terus berubah, pembelajaran online baik sinkron maupun asinkron menawarkan serangkaian praktik pedagogi yang sebelumnya tidak tersedia di pendidikan tinggi jarak jauh dan tatap muka. Pada gilirannya, pembelajaran online menawarkan kesempatan untuk mengkaji dan memikirkan kembali proses belajar mengajar di bidang pendidikan secara luas. Pembelajaran online dapat dipahami sebagai pendidikan jarak jauh yang baru, di mana isu-isu seperti interaksi dan dialog dimasukkan kembali ke dalam model pendidikan jarak jauh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.